Di rumah itu, selama beberapa hari Furuta berulang kali mendapatkan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Bukan hanya dari keempat lelaki itu, tapi juga teman-teman Yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diruda paksa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Awal kisah Furuta dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano, yang mempunyai reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza ini, ia tertarik pada kecantikan Furuta. Biasanya Miyano dan kawan-kawan menyukai perempuan yang nakal, yang suka minum alkohol, merokok dan pecandu narkoba. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu, namun suatu hari Miyano membuat pengecualian bahwa ia tertarik pada kecantikan Furuta. Tidak lama kemudian Miyano pun menyatakan cintanya, namun tidak seperti harapan Miyano, Furuta ternyata menolak cinta Miyano dengan alasan ia sedang tak ingin berpacaran. Hal inilah yang membuat Miyano marah besar terhadap Furuta. Karena selama ini semua siswa di sekolah menaati semua kemauan Miyano, apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Miyano. Miyano dan teman Yakuzanya sering sekali pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Malam hari sekitar pukul 8.30 di tanggal 25 November tahun 1988, Furuta baru saja akan pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan temannya bernama Nobuhiro Minato sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan meruda paksa wanita lokal. Saat mereka melihat Furuta yang sedang mengendarai sepeda, atas perintah dari Miyano, Minato pun menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh. Minato lalu kabur sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Entah bagaimana Furuta pada saat itu tidak menolak tawaran Miyano, namun ternyata ia malah dibawa ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Tidak lama kemudian Minato pun menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase Adachi. Faktanya bahwa Miyano dan ketiga kawannya ini ternyata mempunyai rekam jejak sebagai pemerkosa wanita secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Pada tanggal 27 November orang tua Furuta lalu mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang mereka menerima telepon dari Furuta. Ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Di rumah itu selama beberapa hari Furuta berulang kali mendapatkan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Bukan hanya dari keempat lelaki itu, tapi juga teman-teman Yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diruda paksa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Gadis paling populer di sekolah itu bahkan seringkali dipukuli dan dijadikan sasaran kekerasan fisik. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju dan tak jarang perutnya dihantamkan barbel. Oleh para lelaki keji itu, Furuta juga dibuat kelaparan bahkan ia dipaksa makan kecoa hidup dan meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya ditempelin lilin panas, atau dibakar dengan rokok dan korek api, bahkan beberapa bagian tubuhnya dimutilasi dan ditusuk jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk meruda paksa Furuta. Pria itu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada saudaranya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi dua polisi yang bertugas mengatakan bahwa di rumah Minato tidak ada gadis yang dimaksud.
Kedua polisi itu ternyata tidak memeriksa rumah Minato dengan benar, yang pada akhir kasus ini kedua polisi tersebut dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember tahun 1988 setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena hal itu diketahui oleh Miyano. Miyano yang kesal kemudian membakar kaki Furuta, dan yang lebih sadis anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan yang membuat Furuta kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang sehingga mereka membakarnya lagi. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon, padahal saat itu sedang musim dingin. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku yang kehilangan nafsu bejatnya juga sempat mencari korban lain untuk diruda paksa, meski tidak disekap seperti halnya Furuta. Pada tanggal 4 Januari tahun 1989 para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel menendang dan meninju lalu meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya dan membakar mereka dengan lilin panas. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pendarahannya sangat deras juga nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan wajah dan perutnya dan sekali lagi membakarnya. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, dan menempatkannya di sebuah drum besar dan mengisinya dengan semen. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari tahun 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada tanggal 29 Maret setelah interogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta kemudian ditemukan keesokan harinya pada tanggal 30 Maret tahun 1989. Tak lama berselang pengadilan atas kasus ini pun dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku, namun vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Inilah yang membuat kasus ini sangat miris sekali, terlepas dari siksaan mereka yang tak terkatakan terhadap Junko Furuta, gerombolan anak-anak lelaki itu menerima hukuman yang sangat ringan. Alasannya tentu saja karena mereka masih di bawah umur dan dilindungi hukum perlindungan anak. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun, Minato dijatuhi hukuman 5 hingga 9 tahun, Jo Ogura Kamisaku dihukum 8 tahun dan Yasushi Watanabe dihukum 5 hingga 7 tahun. Dari kejadian ini, kita bisa tahu bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar admin bisa terus mengembangkan channel ini. Salam BJ Story.